Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pagi hari ini kembali kita bertemu atau berjumpa lewat pembelajaran daring dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai lini produksi. Nah, anak-anak kami, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai lini produksi. Lini produksi adalah penetapan area-area kerja di mana operasi-operasi diatur secara berurutan dan material bergerak secara kontinu melalui operasi yang terangkai seimbang. Menurut karakteristiknya, proses produksi, lini produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, lini fabrikasi, yaitu lintasan produksi yang terdiri atas sejumlah operasi pekerjaan yang bersifat membentuk atau mengubah bentuk benda kerja. Nah, yang kedua, lini perakitan merupakan lintasan produksi yang terdiri atas sejumlah operasi perakitan yang dikerjakan pada beberapa stasiun kerja dan digabungkan menjadi benda assembly atau sub-assembly. Nah, keuntungan yang dapat diperoleh dari perencanaan lini produksi ini adalah jarak perpindahan material yang minim, aliran benda kerja, mencakup gerakan yang kontinu, pembagian tugas terbagi secara merata, pengerjaan operasi yang terserentak, operasi unit, gerakan benda kerja, tetap sesuai dengan setup dari lintasan dan proses memerlukan waktu yang minimum. Nah, ada istilah-istilah dalam keseimbangan lini ini ya. Berikut ini merupakan istilah dari keseimbangan lini. Nah, yang pertama, elemen kerja adalah bagian seluruh proses perakitan yang dilakukan. Waktu operasi adalah waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah operasi. Kemudian, stasiun kerja adalah tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Waktu siklus atau cycle time merupakan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk per satu stasiun. Nah, apalagi istilah-istilahnya, yaitu waktu stasiun kerja disingkat dengan ST adalah jumlah waktu dari elemen kerja yang dilakukan. Ya, yang kemudian waktu menunggu idle time merupakan selisih atau perbedaan antara waktu siklus atau CT dan waktu stasiun kerja atau ST. Nah, kemudian balance delay sering disebut sebagai balancing loss adalah ukuran ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengelokasian kurang sempurna di antara stasiun kerja. Nah, kemudian yang berikut adalah diagram pendahulu, yaitu merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan. Nah, kemudian yang berikut adalah produk rakitan. Adalah produk yang melewati urutan stasiun kerja di mana setiap stasiun kerja memberikan proses tertentu sehingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Dan yang berikut adalah efisiensi lintasan, yaitu resiko dari total waktu yang di stasiun kerja dibagi dengan waktu siklus dan dikalikan dengan jumlah stasiun kerja. Yang berikut adalah smoothness index atau disingkat dengan SI, yaitu suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyimbangan lini perakitan tertentu. Output produksi adalah jumlah waktu efektif yang tersedia dalam suatu periode dibagi dengan waktu siklus. Kemudian waktu proses stasiun kerja merupakan penjumlahan dari seluruh waktu pengerjaan setiap elemen kerja yang berada di dalam stasiun tersebut. Jadi itu waktu proses stasiun kerja itu dia berarti dia dijumlah secara keseluruhan waktu yang dipakai, itu maksudnya. Efisiensi alokasi stasiun kerja merupakan efisiensi setiap alokasi pada setiap stasiun kerja ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, kemudian kita lanjut ya anak-anak kami, metode penyelesaian keseimbangan lini. Ada beberapa metode ya. Yang pertama itu metode Mudai-Yang ya, yaitu ada dua fase. Fase pertama itu membuat pengelompokan stasiun kerja dan fase yang kedua dilakukan redistribusi elemen kerja ke setiap stasiun kerja.
hasil dari fase yang pertama. Nah, itu adalah ada goal-goalnya ya. Jadi mulai dari stasiun kerja yang paling besar, menengah, sampai sedang, sampai kecil maksud saya. Nah, setelah itu kemudian nanti menentukan goal. Goal itu adalah finish, sampai di mana finish yang harus dilakukan, itu maksudnya. Kemudian metode yang kedua adalah metode Helgeson-Birney. Nah, metode Helgeson-Birney ini lebih dikenal dengan metode bobot posisi, yang merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan ya oleh W.B. Helgeson dan Birney. Jadi dari nama mereka diangkat nama metode ini ya. Langkah-langkah dalam metode Helgeson-Birney adalah menggambar diagram pendahulu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menentukan bobot posisi ya, yaitu untuk setiap elemen pekerjaan dari suatu operasi yang memiliki waktu penyelesaian terpanjang dari mulai operasi permulaan hingga operasi sesudahnya. Jadi itu tetap juga ada prosedurnya ya. Membuat ranking setiap elemen pekerjaan berdasarkan bobot posisi pada langkah kedua ya. Nah, ada beberapa gejala ya, gejala ketidakseimbangan lintasan produksi ini. Nah, ada beberapa ini yang ini gejala tersebut yaitu adanya stasiun kerja yang sibuk ya. Kemudian gejala dari ketidakseimbangan lintasan produksi, dan kemudian rancangan lintasan produksi yang seimbang ya. Dan itulah yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya, dalam materi kita ini. Biarlah lewat lini produksi kalian bisa memahami, dan Ibu harapkan kalian bisa pelajari kembali video singkat ini, dan tolong dicatat ya di buku catatannya. Dan kalaupun ada nanti tugas atau diskusi, kita nanti akan berdiskusi tanya jawab di forum diskusi melalui e-learning ini. Sekian dan terima kasih.